Ini menunjukkan bahwa kejaksaan sedang bekerja demi negara loh. Keren ini Kejaksaan Agung. Kita dukung, masyarakat mendukung. Lah kok malah ada upaya pihak lain yang mengintimidasi dan yang membuat kita semua jadi kecewa, rakyat kecewa. Lah Pak Menko Polhukam tuh maupun Pak Presiden tuh menyebut masalah ini sudah diselesaikan baik-baik. Mana yang diselesaikan itu? Wah, ini Kejagung keren, ini Kejagung. Semoga Polri juga mengikuti rasa hatos-hatosan. Ini demi rakyat, Pak. Demi tegaknya hukum di Indonesia, ben nggak seperti kemarin. Tapi kemarin ada yang lepas dari pengamatan Om Begawan. Itu soal pemberitaan itu loh. Apa itu? Konferensi pers yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ya, mengapa ini penting? Ya nampaknya Kejaksaan Agung tidak ingin berdiam diri. Orang meneng wae ini atas berbagai isu yang saat ini sedang berada di seputaran negara kita ini. Yang mengabarkan beberapa hal pada mereka. Ya terutama soal penguntitan pada Jampitsus Pak Febri Ardiansah. Nah, serta kabar Pak Jampitsus dilaporkan ke KPK. Wah, ruwet ini. Lah karena melakukan lelang sebuah saham perusahaan katanya di bawah nilai yang seharusnya. Colke rugi berarti ini. Lah bagaimanapun kedua kabar ini mengesankan bila lembaga penegak hukum itu masih bisa diatur-atur. Ada yang cawe-cawe. Nah, makanya kemarin saat konferensi pers mereka memaparkan tudingan pada mereka dan Kepala Jampitsus hadir memberi keterangan ngomong. Selain Kapus Penkum itu Pak Ketut Sumadena. Melihat keduanya muncul di publik ini, luar biasa ini. Padahal kabar soal penguntitan Jampitsus oleh Densus telah dianggap rampung, ora nek masalah, sudah selesai. Baik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, Kapolri hingga Menko Polhukam. Itu Pak Hadi Cahyanto itu, Marsikal itu. Dan waktu hari Senin di acara kenegaraan yang mempertemukan Kapolri, Kepala Kejaksaan Agung serta Menko Polhukam yang tidak banyak bicara ya Pak ST Burhanuddin, Pak Kejagung meneng wae. Lah meski ketiganya sama-sama tersenyum, kita ora nek masalah. Ya sepertinya mereka tetap menolak tunduk, tidak mau diatur-atur. Mereka lembaga yang harus menegakkan hukum, mereka gelem diatur-atur, rakyatnya rekoso. Dan mereka tidak pengen dianggap ikut arus politik serta kekuasaan. Ya harus otonomi, kuat dengan kelembagaannya mereka. Ya bisa jadi ada kegelisahan ini, ada kekhawatiran, ada ketidakterimaan. Institusi mereka ikut-ikut terseret negatif oleh persepsi masyarakat. Ini masyarakat harus lebih percaya ini pada lembaga-lembaga hukum ini. Nah, saat Kapus Penkum memberi keterangan, itu Pak Ketut memastikan bahwa benar ada penguntitan yang dilakukan oleh orang-orang Densus. Berarti kabar ini benar. Bukan hanya itu, HP si penguntit yang berhasil ditangkap, di dalamnya terdapat profiling atas diri Pak Febri Ardiansah. Berarti bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit, ya, ternyata di dalam HP yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada Pak Jampitsus. Nah, berarti kabar ini bukan hoax, tapi benar, tapi udah selesai. Secara institusi rampung lah, masa sama-sama lembaga hukum tarung rakyatnya bingung lah. Om Begawan tuh memaknai ini keterangan soal profiling ini seolah-olah pihak kejaksaan pengen bilang, pengen ngomong lah sekelas Jampitsus dibegitukan oleh penegak hukum lain itulah keterlaluan. Dia bilang gitu. Nah dalam kesimpulan Om Begawan ini, kesimpulan saya ini, ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak lain. Kejaksaan ingin memberi kesan ini. Mosok yang kayak gini dibiarkan, ditekne wae. Itu kesimpulan Om Begawan loh.
Ora iso, ndak boleh ditokne saja. Ngompolres mau menyimpulkan lain ya boleh, monggo silahkan. Tapi menurut Bung ndak bisa kayak gini dibiarkan ini. Dan sebagai rakyat, kejadian ini sangat memprihatinkan, miris. Seperti yang tak sampaikan 2 episode sebelumnya di Ngompol. Kejadian ini harus diusut tuntas secara terbuka, biar bagaimana penyelesaiannya masyarakat ben paham jelas. Jadi ben nyaman gitu loh. Nah, tapi sayangnya siang tadi sebelum saya ngonten ini, bener ini baru siang tadi ini, Mabes Polri melakukan keterangan pers yang dipimpin oleh Pak Kadif Humas itu, Pak Irjen Polisi Sandi Nugroho. Kami sampaikan kepada teman sekalian bahwa kepolisian dan kejaksaan agung dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada permasalahan yang perlu dipermasalahkan. Nah, rakyat berharap loh Pak, polisi mau terbuka, buka aja, menjelaskan hasil pemeriksaan oknum Densus itu. Ya, bareng tak simak-simak itu malah bulet-bulet. Orang dang-dang dilakukan penjelasan. Oh, juga pokoknya serampung gitu. Tidak ada masalah sekarang. Ya masyarakat bingung loh. Katanya tidak ada masalah lagi, semua baik-baik saja, titik. Wah, enak ini. Lah meski ada 8 jurnalis nanya motifnya apa. Jadi ada apa toh Pak? Apakah ada yang nyuruh apa tidak Pak? Berapa yang nguntit? Ini pertanyaan-pertanyaan dari Mas media loh, jurnalis loh. Benarkah mereka itu dari Densus 88 Jawa Tengah Pak? Belas, nggak ada yang dijelaskan. Pokoknya serampung titik. Wah, ciloko ini. Lama-lama Pak Sandi bilang itu, jangan sampai masalah ini dimanfaatkan pihak lain untuk mengadu antara polisi dan kejaksaan. Oh, lah kok pernyataannya begitu. Ini karena kan rakyat berhak tahu toh Pak. Ini masalah intinya apa kan supaya paham. Penegak hukum kok tidak mau jujur ya, nanti hukumnya orang jujur repot gitu. Dengan apa yang terjadi ini masyarakat pengen tahu. Ya karena sudah dianggap selesai ya sudah. Ada orang ditangkap kejaksaan, diserahkan ke Paminal Polri, lalu diperiksa divisi Propam. Nah, sampaikan hasilnya apa sama Pak Sandi itu, apa sih sebenarnya ini? Jadi ya gemes ya begawan ini. Bolak-balik kok bertahan saja, ditanya sini jawabannya nggak bisa. Tidak ada masalah katanya. Ditanya yang ke sini katanya udah selesai titik. Nah, tidak ada masalah. Ya ngapain itu loh? Pengawal Jampitsus menangkap orang itu untuk apa? Terus keterangannya gimana? Nah, nggak ada masalah mengapa harus nguntit? Ini benar-benar ini makin gelap dan suram ini permasalahan ini. Yang beginian ini bisa mengakibatkan tingkat kepercayaan rakyat turun loh Pak. Lah penyebabnya siapa? Ya institusi penegak hukum yang tidak bekerja sebagaimana mestinya dan tidak jujur dalam mengungkapkan permasalahan. Jane yang terjadi opo gitu. Supaya ada solusinya, supaya masyarakat, oh ngono toh. Ya wes rapopo. Ini biasanya masyarakat begitu. Lah kami sebagai rakyat berhak tahu. Siapa pihak yang bisa nyuruh-nyuruh itu? Siapa ini? Nah, oknum Densus waktu membuntuti Jampitsus di medsos kan sudah tersebar kabar, udah menyebar seluruh Indonesia, seluruh dunia wis ngerti ini. Nah, katanya ada seorang jenderal berinisial B yang memerintahkannya. Ini kabar di medsos loh. Sudah nyebar viral ini. Nah, supaya tidak simpang siur dan masalah tidak melebar kemana-mana, harusnya Kapolri menjelaskan apa hasil penyelidikan internal. Lah iya harusnya begitu. Lah pihak kejaksaan sudah menjelaskan apa yang terjadi. Sekarang saatnya Pak Polisi mengungkapkan siapa dalam penguntitan itu. Oh, masyarakat ya pengen tahu lah. Kalian kan dibayar sama rakyat. Bekerja demi kepentingan rakyat untuk melindungi rakyat. Lah iyalah, bukan individu yang punya kepentingan tertentu. Tidak boleh terjadi lagi seperti ini. Pihak luar mengintervensi cawe-cawe nggak boleh. Campur tangan dalam penegakan hukum nggak boleh. Apalagi kabarnya penguntitan itu dikait-kaitkan soal pengusutan kasus di PT Timah. Nah, 300 triliun. Wah, nah sementara Pak Jampitsus, Pak Ketut Sumadena,
Dalam keterangan pers bersama BPKP itu menyebutkan kerugian negara ternyata 300 triliun ya. Kemarin saya sebut 271 triliun. Ternyata naik lagi. Walah, duit kabeh itu. Dan kata Pak Ketut, ini real loss, bukan potensial loss ini. Ini real, bener ini. Jika menyimak kurun salah kelola di PT Timah, lumayan masuk akal lah. Sebab terjadi sejak tahun 2015 hingga 2022 atau 7 tahun. Bentahun ngeruk duit. Nah, makanya dengan kepentingan agar kasusnya tidak diusut dan dipertimbangkan nih pihak yang merugikan negara itu bisa saja menyuruh oknum tadi untuk membuntuti Jampitsus. Artinya keterangan Kapus Penkum dengan Pak Jampitsus ini saling berkaitan dan itu real. Masyarakat butuh tahu. Ini menunjukkan bahwa kejaksaan sedang bekerja demi negara loh. Keren ini Kejaksaan Agung. Kita dukung, masyarakat mendukung. Lah kok malah ada upaya pihak lain yang mengintimidasi dan yang membuat kita semua jadi kecewa, rakyat kecewa. Lah Pak Menko Polhukam tuh maupun Pak Presiden loh, menyebut masalah ini sudah diselesaikan baik-baik. Mana yang diselesaikan itu? Kasus korupsinya ini loh yang perlu kita kawal itu. Kami memang berharap institusi negara memang tidak boleh bermusuhan. Itu benar Pak, benar. Tapi soal penguntitan ini loh, yang berhubungan dengan kasus Timah ini loh, harus dibuka jelas-jelas, seterang-terangnya, sebenderang-benderangnya. Dan beliau berdua, Pak Ketut maupun Pak Febri, saat menerangkan pada media, mimik mukanya sangat serius banget. Fokus dan hati-hati. Artinya ini apa ini? Lah bahkan dijelaskan pula loh, soal tuduhan pelelangan saham PT GBU yang dituding merugikan negara 9 triliun. Sehingga Jampitsus malah dilaporkan ke KPK. Lah piye ini? Ini posisi Om Begawan tidak membela manapun loh. Independen loh Om Begawan ini. Mana yang salah saya bilang salah, yang benar bilang benar. Nah, soal penjelasan tentang ini juga harus didalami dengan baik. Bila memang ditemukan bukti Jampitsus melanggar aturan misalnya, ya dia harus diproses secara hukum tanpa tedeng aling-aling. Semua sama di depan hukum. Soalnya ini kasus-kasus besar yang merugikan negara sangat besar sekali. Nilainya triliunan loh. Yang pasti bikin orang ngiler nih duit ini. Ujian negara kita sekarang ini berat. Makin hari masalah yang dihadapi bukan makin ringan ini. Korupsi makin menjadi makin ugal-ugalan. Lembaga penegak hukum malah tidak bau-membau, malah saling bermusuhan. Tidak boleh. Membongkar kasus yang merugikan negara, jelas yang beginian ini tidak bisa dibenarkan. Harus menyatu para lembaga-lembaga hukum ini. Laporan ke KPK oleh Indonesian Police Watch tetap harus diproses. Harus. Sehingga rakyat jadi tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Dengan nilai kerugian PT Timah yang mencapai 300 triliun. Pasti membuat banyak pihak gemeteran ini. Wah, saya dihukum mati nih. Semua pengen selamat kok yang korupsi-korupsi. Lah penting kiranya para jaksa maupun hakim yang menangani kasus ini harus dapat pengawalan ketat. Oh ini TNI ini harusnya ngawal ini. Lah dengan kerugian naik jadi 300 triliun. Ini benar-benar kejahatan berat. Kejahatan yang luar biasa ini. Presiden, Menko Polhukam, Kejaksaan, KPK, Kepolisian harus sama-sama mau membuka diri. Tidak melindungi siapapun. Bila yang melakukan kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal. Mengerikan sekali ini membayangkan nilai kerugian negara yang ratusan triliun. Nilai segitu itu setara dengan 10% APBN loh. Itu nilai yang diambil dari satu BUMN saja ini. Anggap saja bila tiap BUMN kita mengelola potensi pendapatannya negara 5% dari 300 triliun. Dan itu hilang karena kejahatan, karena dikorupsi. Masa benar mereka masa satu BUMN dirampok duitnya segitu nggak terdeteksi, ora konangan 300 triliun. Anggap sajalah per tahun potensi hilangnya 30 triliun karena kejadiannya 2015 sampai 2022. Masa ini lembaga negara macam BPK, BPKP, Dirjen Pajak, KPK, Kejaksaan, Kepolisian tidak ada yang berhasil mengendus sama sekali. Kan aneh. Kan kita semua jadi bingung nih. Bila sebuah BUMN menghilangkan, ngumpet ke, menyembunyikan 30 triliun, para instansi tidak bisa mencium kehilangannya. Yo bubar ke wae itu. Jika ada kejahatan dengan nilai itu tidak terendus, bagaimana dengan kerugian negara yang di bawahnya? Bisakah kita berharap penegak hukum bisa menemukannya? Yang kayak begini ini,
membuat pegawai ini gregetan ini. Rakyat mau kuliah UKT dinaikkan meskipun batal, buruh mau sejahtera duitnya dipotong tapera, rakyat pengen naik penghasilannya pajak ikut dinaikkan, sementara para pejabat yang bergelimangan duit negara semuanya sendiri mereka merampok duit negara. Gimana kita mau percaya negara bisa maju bila duit-duit yang semestinya masuk ke kas negara terus-menerus diambil sama orang-orang rakus begitu? Misalnya duit 300 triliun itu tidak diambil misalnya buat program makan gratis Pak Prabowo, tinggal nambahin 150 triliun kan enak itu Pak Prabowo. Atau buat nutup UKT mahasiswa misalnya. Mungkin semua mahasiswa gratis UKT selama setahun. Atau juga buat nyicil 3% tapera para buruh itu. Bisa 5 tahun, nggak perlu gajinya dipotong. Ya memang kok tinggal di negara yang luar biasa gini nih, gemesnya kita juga perlu disampaikan. Gemes sekali nih. Ya inilah pesan pegawai. Maaf ini panjang ini, saya lakukan untuk supaya masyarakat paham. Salam ngompol, dadah.